Pertama bicara soal hijrah, kalau dulu perpindahannya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana Nabi dengan para sahabat, dengan umat saat itu dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi setelah itu tidak lagi ada hijrah makani, tapi hijrah adalah sifat, hijrah akhlak, hijrah sikap. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak soleh jadi soleh, dari yang malas jadi rajin. Nah itulah hijrah yang hari ini harus kita jalani. Maka apa yang dilakukan oleh Ustadz Hafiz Salim, ya itu sudah benar. Artinya mencoba berusaha dari yang dulu mungkin hidupnya tidak berguna, tidak manfaat. Masa berguna lah orang dia main sinetron, presenter. Ngomong masalah berguna, jangan sampai saya guna-guna nih. Saya kalau udah emosi, saya guna-guna nih. Jadi bagaimana dulu yang hidupnya mungkin dianggap gersang, atau apa nih manfaat buat kehidupan saya di dunia sampai akhirat. Nah sekarang masuk ke dalam dunia dakwah. Satu sisi itu bagus, satu sisi itu kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Itu jatah saya. Dia masuk-masuk. Bagaimana Pak? Ustadz juga jualan air. Kenapa ya orang? Ya benar ya? Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Hafiz? Udah cakep, baligu anni walau ayah. Itu salah satu panduan dakwah. Walaupun kita baru tahu 1 ayat, 2 ayat, mungkin didapat waktu Ustadz Hafiz bersama dengan saya, dengan teman-teman. Enggak, saya nggak dapat apa-apa dari Ustadz. Waktu di acara Ustadz saya nggak dapat apa-apa. Saya benar. Minimal kan lu dapat ayat demi ayat. Iya, akhirnya itu ayat demi ayat lu bawa ke ceramah lu. Nah begitu pas gua ceramah, dia bilang, tuh kayak ceramah Ustadz Hafiz Salim, dia copy paste gua. Oke Ustadz Hafiz, ada lagi yang mau ditanyain? Ya jadi begini nih, saya mau nanya nih tentang tinggal istiqomahnya. Ini masih lanjut nih. Oh masih ada? Oke. Masih. Tinggal istiqomahnya. Bagaimana istiqomah itu diraih? Terus jangan cuma cerita 1 ayat. Hadisnya memang sampaikan walau 1 ayat. Tapi jangan betah di 1 ayat. Gue mau istiqomah 1 ayat itu aja. Enggak. Gimana bisa menyampaikan 100 ayat, 500 ayat, atau berapa puluh ayat. Itu yang harus dijalani oleh Ustadz Hafiz dan oleh kita semuanya. Sehingga dalam penyampaian kita bertambah dan makin luas. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ya, sekarang saya boleh nanya? Boleh, silakan. Tadi kayaknya udah nanya. Mau nanya lagi boleh. Jadi kan begini nih, sekarang kan informasi apapun gampang didapat. Sangat tersebar luas begitu. Apalagi sekarang sudah banyak influencer. Itu maksudnya influencer yang ya boleh dikatakan sekarang udah ada orang yang berhijrah, udah ada orang yang mualaf. Tapi terkadang netizen itu ketika posting sesuatu tentang kebaikan, ada aja tuh yang menyampaikan sesuatu tentang kebaikan yang sudah dilakukan seperti itu. Terus bagaimana tuh untuk menghadapi orang-orang seperti itu? Apakah akan berdampak negatif juga buat orang itu yang maksudnya di komen-komennya gitu? Iya, komennya negatif. Komennya pada saat gitu. kita memposting kebaikan. Bisa seperti itu. Oke, ini kan ada 2 sisi mata uang. Ada 2 sisi mata pisau. Pada saat kita memposting sesuatu, itu akan ada 2 penilaian. Penilaian yang pertama bisa jadi baik. Kebaikan, pujian, sanjungan orang atas postingan kita jangan sampai membuat hati kita ujub, membuat hati kita takabur, membuat hati kita sombong. Itu karena dipuji, disanjung, akhirnya melahirkan kesombongan. Melahirkan merasa, ya gua itu mah pantas lu puji gua, lu sanjung gua. Ya lu baru tahu gua begitu. Emang gua begitu orangnya. Nah melahirkan kesombongan. Yang kedua, ketika ada postingan buruk. Postingan yang tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Yang kita mau, yang kita inginkan. Maka satu, jadikan dia bahan renungan. Kalau benar, itu introspeksi diri. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Oke. Yang kedua, dia bisa menjadi bahan pemicu. Pemicu lebih baik lagi. Jadi 1 ke dalam, 2 keluar. Jangan di dalam terus, nggak pernah keluar. Itu bahaya Pak. Gak kena matahari. Gak kena matahari. Jadi ada ke dalam, ada keluar. Yang ketiga, itu bisa menambah pahala tersendiri. Karena kita niatkan, pada saat saya mau posting, kebaikan ini disebarluaskan, jadi jariah. Tapi ketika ada orang menghina, mencaci, memaki, itu juga adalah pahala sabarnya. Ustadz Hafiz. Ya. Baik, alhamdulillah.